Halo, selamat malam semuanya ya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, thank you buat malam ini. Kami bisa berkumpul di sini lewat sosial media ini Tuhan. Urapi kami semua dan dalam nama Tuhan Yesus kami buka enjoy-Mu ini, haleluya, amin. Aku suka satu lagu ini, ayo sama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Kita pujikan dari awal. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Ya, kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Amin. Ini janji Yesus buat kita. Siapkan diri kita untuk selalu dipakai sama Tuhan Yesus. Jangan batasi diri, jangan batasi kapasitas kalian, mulai bergerak dan maju ke depan. Ini yang ingin aku sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau nyembah Tuhan dulu yuk. Kita mau nyanyi buat Tuhan kita. Oke. Ya. Yes. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka
Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, ya, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Aku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Aku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kita sembah Dia. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Yeah. Aku pujilah namamu, Tuhan. Hebat Kau Bapa, mulia. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat. Pengagungan bagimu, syukur bagimu. Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku agungkan. Untuk selama-lamanya Engkau kudus. Hebat,
kuasa. Tiada Tuhan seperti-Mu yang layak terima syukur. Berjuta pujian berlaksa mazmur bagi-Mu, penebusku yang hidup, penebusku yang hebat. Aku sanjung, aku puja untuk selama-lamanya. Hanya Kau yang layak untuk terima syukur. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku sanjung, aku puja. Kebaikan-Mu tak terukur, kasih-Mu tak berujung, kuasa-Mu nyata dalam setiap langkah hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, tak terbayangkan. Engkaulah Tuhanku. Aku puja. Kudus, biar ku memandang-Mu. Kudus, 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 biar ku memandang-Mu. Kudus, 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 biar ku memandang. Amin. Kami siap dengar firman-Mu Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, ubah kami makin serupa sama Engkau. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan di Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai 20. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan roh jahat, yakni Legion, itu sedang duduk, sudah berpakaian dan sembuh. Lalu mereka menjadi takut. Para penjaga babi yang telah melihat sendiri hal itu bercerita kepada orang-orang itu tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan roh jahat itu dan tentang babi-babi itu. Maka mereka mulai meminta Yesus untuk pergi dari wilayah mereka. Setelah Yesus naik ke perahu, orang yang kerasukan roh jahat itu meminta agar ia dapat mengikutinya. Namun Yesus tidak mengizinkannya, tetapi berkata, "Pulanglah ke rumahmu, kepada teman-temanmu, dan ceritakanlah kepada mereka betapa besar apa yang telah Tuhan perbuat dan bagaimana Dia telah berbelas kasihan kepadamu." Lalu ia pergi dan mulai bercerita di Dekapolis betapa besar apa yang telah Yesus perbuat padanya. Maka semua orang menjadi takjub. Dekapolis itu artinya 10 kota. Jadi dia keliling ke 10 kota, menceritakan apa yang Tuhan, yaitu Yesus, lakukan dalam hidupnya. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 18. Ini perintah Tuhan buat kita. Aku bacakan dulu ya firman-Nya semuanya.
Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-sekali tidak akan mencelakakan mereka. Dan mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Aku mau share masalah janji Yesus buat kita yang hidup sebagai saksi Yesus, atau yang hidup untuk memberitakan Injil. Ada 3 janji Yesus. Kita baca ayat selanjutnya di Yohanes pasal yang keempat ayat 25 sampai 30. Terus kita lanjut yang ayat yang ke-39. Wanita itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang. Dan bila dia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Yesus berkata, "Akulah dia yang sedang berbicara kepadamu." Saat itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran karena dia bercakap-cakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun berkata kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" atau "Mengapa engkau bercakap-cakap dengannya?" Lalu wanita itu meninggalkan tempat airnya dan pergi ke kota serta berbicara kepada orang-orang di sana, "Mari lihatlah, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Bukankah dia ini Kristus?" Maka mereka pun keluar dari kota itu dan datang kepadanya. Ayat 39 ya. Dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan wanita yang telah bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Oke, poin yang pertama, ini janji Yesus buat kita yang akan bersaksi. Yang pertama, kita akan mengalami jamahan Tuhan, dan oleh zaman itu kita bisa bersaksi atau bisa berbagi. Itu yang pertama. Jadi buat kalian yang punya komitmen ngobrol sama Yesus, "Aku mau jadi saksimu." Ini janji Yesus. Kau akan mengalami pemulihan dari Tuhan, dan dengan pemulihan itu kamu bisa bersaksi. Jadi artinya waktu kita share sesuatu, waktu kita berbagi sesuatu sama jiwa-jiwa, kita bukan share apa yang kita nggak tahu, enggak. Tapi apa yang kita alami bersama Yesus, itu yang kita bagikan. Dan guys, ini keren banget loh. Jadi Yesus akan pulihkan engkau, dan engkau akan menjadi saksinya Yesus buat sekitar. Kalian butuh pemulihan apa? Kalian punya tantangan apa dalam hidup kalian? Kalian punya kedagingan apa yang susah ditaklukkan dalam Yesus? Ini janji Yesus. Yesus akan pulihkan itu, dan ayo bersaksi buat Yesus. Nah, kalian yang sudah ditolong Yesus, ayolah share sesuatu. Aku suka ini. Jadi orang yang kerasukan legion tadi itu, setelah dia disembuhkan, dia ngobrol, "Tuhan, aku mau ikut engkau." Yesus ngobrol, "Nggak usah lah. Sampaikan ke sekitarmu, ke keluargamu, ke tetanggamu apa yang kau alami, apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu." Dan pemuda ini, orang ini dia keliling ke Dekapolis, bahkan ke 10 kota sekitar tempatnya, dan dia share, dia berbagi. Di mana dia pertama kerasukan roh jahat yang sangat banyak, dia jadi gila. Tapi karena kasih Yesus, karena kebaikan Yesus, dia dipulihkan. Atau wanita Samaria ini, dia punya unek-unek, dia merasa haus akan kasih yang sejati. Dia gonta-ganti pasangan hidup. Dan waktu dia ketemu sama Yesus, Yesus sampaikan kebenaran dan dia dipuaskan. Waktu dia sadar itu, dia kembali ke kotanya dan dia ngobrol. Dia bawa satu kota ngobrol, "Ini loh, ada Kristus, ada Mesias. Dia tahu apa yang sudah aku lakukan." Guys, perjumpaan kita sama Yesus itu mengubah kita. Dan waktu kita berubah, waktu kita dipulihkan, ayo jadi saksi. Dan ini keren banget. Ini sama seperti rantai yang selalu berputar gitu. Kamu dipulihkan, kamu jadi saksi. Kamu akan dipulihkan lagi, sesuatu yang lain kamu akan jadi saksi. Kamu akan dipulihkan, kamu akan jadi saksi, demikian seterusnya. Kalian dapat pertolongan Tuhan, alami mukjizat kesembuhan, ayo jadi saksi akan kesembuhan yang kau alami. Atau kalian dapat pertolongan perihal ekonomi, jadi saksi di situ dong. Cerita ke kanan kiri, teguhkan kanan dan kiri kalian. Kalian yang punya problem masalah, nggak tahu jalan keluar, terus ngobrol sama Yesus, kalian dapat jalan keluar, jadi saksi, men. Beritakan Injil Yesus, beritakan
damai sejahtera Yesus, beritakan kabar baik bahwa bersama Yesus kita punya jawaban. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 36. Kornelius menjawab, "Sejak 4 hari yang lalu aku berpuasa, dan ketika sedang berdoa pada jam 3 sore di rumahku, maka tampaklah seorang pria berdiri di hadapanku dengan pakaian berkilauan." Ini malaikat ya. Ia berkata, "Kornelius, semua doamu sudah didengar dan sedekahmu telah diingat di dalam Elohim, di hadapan Elohim. Oleh sebab itu utuslah orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang di rumah Simon penyamak kulit yang tinggal di tepi laut, dan ia akan berbicara kepadamu. Karena itu dengan segera aku mengutus orang kepadamu, dan dengan sukacita engkau telah datang. Sekarang kami semua hadir di hadapan Elohim untuk mendengar segala hal yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Mulai Petrus berkata, "Sungguh, sekarang aku mengerti bahwa Elohim tidak membeda-bedakan orang. Setiap bangsa yang hormat akan Dia dan mengerjakan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang disampaikan kepada orang Israel yang memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas semuanya." Aku suka di sini bahwa ternyata, guys, bersaksi, memberitakan tentang kebaikan Yesus itu adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidupku. Bersaksi, memberitakan tentang kebaikan Yesus itu bukan tugas malaikat. Ini ada malaikat yang muncul ya di depan Kornelius, tapi dia nggak memberitakan itu. Tugas mulia itu buat engkau dan aku. Itu keren banget. Dan kerennya tugas mulia ini itu membawa jiwa-jiwa percaya sama Yesus, membawa jiwa-jiwa makin mengenal Yesus. Jadi artinya tugas mulia ini, guys, tugas mulia yang kita lakukan ini itu membangun jiwa-jiwa lewat kesaksian kita. Ayo guys, bersaksi, itu tugas mulia, dan ini keren banget. Keren banget. Ini bukan kewajiban malaikat, tapi hak mulia ini, hak khusus ini dipercayakan Yesus sama engkau dan sama aku. Bersaksi, tugas mulia, dan tugas mulia ini membangun jiwa-jiwa, membuat mereka kenal Yesus. Aku masuk poin yang ketiga. Ayatnya sudah kita baca tadi, bahwa waktu kita bersaksi ada kuasa. Waktu kita bersaksi itu iya dan amin. Jadi waktu kita menyampaikan kebenaran ada kuasa, itu janji Yesus. Nah, kita juga buka di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 3 sampai 8. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait suci, ia pun memohon sedekah. Petrus dan Yohanes menatap orang itu, lalu Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki ini yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri. Maka seketika itu juga kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat, berdiri, dan mulai berjalan. Sambil berjalan, melompat-lompat dan memuji-muji Elohim. Ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Ada kuasa waktu kita bersaksi. Bukan karena kita, tapi karena ada karya Roh Kudus yang menyertai kita. Ada janji Yesus buat kita. Jadi guys, waktu kalian bersaksi, kalian membawa kuasa Tuhan. Dan itu bisa mengubah mereka yang mendengarkan saksian kalian. Mereka bisa alami kesembuhan karena kalian. Mereka bisa alami pemulihan karena kalian. Mereka bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan karena kalian. Itu janji Yesus. Bagian kita cuma bersaksi dan ngobrol tentang kebaikan Yesus. Bagian kita ini apa? Berdoa, membawa mereka kepada Kristus. Bagian kita apa? Mendoakan mereka yang punya kelemahan. Dan lihat, ada kuasa yang bekerja saat engkau bersaksi. Itu janji Yesus buat kita. Aku jadi ingat satu lagu lama. Lagu lama ini membangun aku. Sebelum kita tutup dalam doa, yuk. Lagu ini ngobrol. Jadi pertama kayaknya Yesus tanya sama kita gitu. Terus kita akan jawab itu. Siapa mau jadi roti yang terpecah bagiku?
Siapa mau jadi anggur yang tercurah bagiku? Siapa mau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi ya, Yesus tanya sama engkau dan aku, siapa mau jadi roti yang terpecah bagiku? Siapa mau jadi anggur yang tercurah bagiku? Siapa mau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Kita jawab sama-sama yuk. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi yuk. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, melayani lebih sungguh. Kita berdoa yuk. Bapa, ini kami mau berjanji, kami mau bersaksi karya-karyamu dalam hidup kami. Kami mau saksikan ke kanan kiri kami, baik buat jiwa yang sudah kenal Engkau maupun yang belum kenal Engkau. Karena kami tahu pemulihan yang kami alami, Tuhan, akan terus kami alami. Kami makin hari makin serupa sama Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami akan bersaksi akan itu. Dan terlebih dari itu, Tuhan, kami bangga jadi saksi-Mu. Kami sangat bangga, Tuhan, menjadi duta-duta Engkau, Tuhan. Kami sangat bangga, Tuhan Yesus, akan tugas yang mulia ini. Dan Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, Tuhan, biar apa yang kami saksikan, Tuhan, berdampak buat jiwa-jiwa yang mendengar. Pakai kami, Tuhan Yesus, jadi seorang berkat-Mu. Lewat perkataan kami, mereka dimenangkan. Lewat firman yang kami sampaikan, kesaksian kami, banyak yang dipulihkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, Tuhan, disembuhkan. Yang mengalami persoalan, Tuhan, beroleh jalan keluar. Yang punya beban berat, beri damai sejahtera-Mu. Pakai kami jadi seorang berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima itu semua. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang mau cek ulang, bisa cek di YouTube. Aku akan upload, kalau nggak hari Kamis, mungkin hari Jumat. Ayo bertumbuh terus loh di dalam enjoy. Setiap hari Senin dan hari Rabu jam 21.21. Dan mari senangkan Yesus dan enjoy terus dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.